Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus Yesus, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada saat ini ada dalam kondisi yang baik dan tentunya tetap semangat di dalam mengiringi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pandemi COVID-19 ini terjadi di tengah-tengah dunia teknologi yang sudah semakin canggih, sehingga sekalipun kita harus menjalankan social distancing, kita masih tetap dapat terhubung dengan saudara seiman walaupun secara virtual. Beberapa minggu terakhir ketika saya menemani anak saya sekolah minggu, kembali anak-anak diajarkan tentang cerita Yusuf, ya. Saat saya mendengarkan cerita tersebut, kembali saya belajar. Ketika kita memperhatikan dengan baik, ternyata Yusuf ini sangat luar biasa. Waktu itu dia masih sangat kecil dan menjadi anak kesayangan orang tuanya. Ternyata hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat saudara-saudaranya iri, cemburu. Puncak dari ceritanya, saudara-saudaranya dengan tega menjual Yusuf, dan Yusuf sendirian di Mesir, tidak kenal dengan siapapun di sana. Tetapi hebatnya Yusuf bisa sukses di Mesir dan menjadi orang nomor 2 di Mesir pada zamannya Raja Fir'aun. Saya merangkum beberapa kesuksesan Yusuf di Mesir. Ya, yang pertama, ketika ia dijual kepada Potifar, ya, Potifar senang dengan kinerjanya dan mengasihi Yusuf, serta akhirnya mempercayakan rumahnya dan bahkan seluruh asetnya untuk diatur oleh Yusuf. Cerita kesuksesan ini kita bisa lihat di Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Cerita kesuksesan lainnya, setelah Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, di penjara itu pun Yusuf disayangi oleh kepala penjara, dan Yusuf juga dipercayakan untuk mengurus semua tahanan dan pekerjaan yang harus dikerjakan di dalam penjara tersebut. Kesuksesan ini kita bisa lihat di Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan 23. Lalu, kesuksesan lainnya adalah dengan pertolongan Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi Fir'aun, dan kemudian dia memberikan saran-saran kepada Fir'aun, yang pada saat itu juga membuat Fir'aun memutuskan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di seluruh Mesir. Melihat kesuksesan Yusuf tersebut, kalau kita bicara ya secara gamblang ya dari keseluruhan kisah Yusuf di Mesir ini, ya, maka kita bisa melihat bahwa kesuksesan Yusuf di Mesir tentu selain dengan pertolongan Tuhan atau Yusuf diberkati oleh Tuhan, Yusuf juga merupakan seorang yang sangat bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Selain menjadi sosok yang bertanggung jawab, ia juga bekerja dengan sepenuh hati. Dia bekerja dengan tanggung jawab dan bekerja sepenuh hati sekalipun kondisinya tidak enak. Ia dijual, ya, dijadikan budak, ya, dan dijebloskan ke dalam penjara. Ini kondisi yang sangat tidak menyenangkan tentunya, ya. Bahkan dia juga difitnah secara tragis, ya, sangat tidak menyenangkan. Namun dia tetap menjalankan semuanya itu, bahkan ketika ia dipercayakan, ia melakukannya dengan tanggung jawab, bahkan bekerja dengan sepenuh hati. Bercermin dari kisah Yusuf ini, ada beberapa hal yang saya ingin share kepada kita semua, ya. Ada 2 hal penting yang akan kita pelajari dan pahami bersama. Yang pertama, profesionalisme dan amatiran. Akhir-akhir ini kedua istilah ini mengalami pergeseran makna, terutama di dunia pelayanan, ya. Bahkan masuk dalam dunia pelayanan pun profesionalisme dan amatiran ini mengalami pergeseran makna.
Berbicara tentang profesionalisme, ya, kadang-kadang kita bisa menemukan istilah ini di dalam dunia usaha atau di dalam dunia pekerjaan, ya. Di sekitar kita, kita bisa mendengarkan istilah profesionalisme ini dengan sebuah kalimat contoh yang saya sampaikan, ya. Itu loh hebat orangnya, sangat profesional di dalam bekerja, atau wah, saya sangat suka belanja di tempat ini karena mereka melayani dengan sangat profesional. Bapak Ibu, tanpa kita sadari ternyata istilah profesional telah disalahartikan. Nanti kita akan bahas mengapa frase tadi atau kalimat tadi saya sampaikan sebagai disalahartikan. Selain itu, istilah profesionalisme juga dipertentangkan dengan istilah amatiran, ya. Seringkali kita mendengar istilah atau kalimat sebagai berikut. Yang profesional dikit dong, bro, sis, ya. Amatiran banget sih lu, mau jualan online tapi gini aja nggak paham, ya. Kita sering banget mendengar kalimat-kalimat seperti ini di dalam dunia usaha, di dalam dunia pekerjaan, atau di sekeliling kita, atau bahkan kita pun pernah menyampaikan hal tersebut. Istilah-istilah ini berkembang bahkan sampai dengan di dalam dunia pelayanan. Sadar atau tidak, istilah-istilah ini ternyata sering diperdengarkan, ya, lalu diartikan, ya, profesionalisme itu sebagai dengan keahlian, ya. Jika seseorang melayani dengan keahlian bermain musik, wah dia profesional, ya. Terus dengan serius dan bertanggung jawab, dengan baik, layak dibayar, ya, karena ia memberi sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dibayar mahal juga oke lah, nggak masalah. Nah, di dalam dunia pelayanan, profesionalisme diartikan seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu sebaliknya, amatiran diartikan sebagai sesuka hati. Kalau lagi mood, dikerjakan. Kalau sedang tidak mood, ya nggak usah dikerjakan. Pekerjaan yang dikerjakan dengan tidak baik, tidak serius, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nggak layak dihargai, nggak layak dibayar. Nah, apa yang saya sampaikan barusan itu diartikan sebagai amatiran. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, profesionalisme diartikan sebagai mutu, ya. Jika memiliki mutu berarti dia profesional. Jika memiliki kualitas atau tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi, itu dianggap sebagai profesionalisme. Sementara amatiran diartikan sebagai tidak mahir atau tidak ahli. Akan tetapi, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bahwa sesungguhnya kata profesionalisme dan amatiran ini justru awalnya bersumber dari Alkitab. Wow, Alkitab kita itu kaya sekali, ya. Kita bisa lihat di Ibrani 3 ayat 1, ya. Di dalam King James Version ada kata profession di Ibrani 3 ayat 1, ya. Profession ini kata dasarnya adalah profesi, ya, yang berarti pengakuan iman dan atau jawaban iman terhadap panggilan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam bentuk kemampuan-kemampuan dan pencapaian-pencapaian tertentu. Bapak Ibu, saat ini kita memiliki kemampuan-kemampuan, ya, kemampuan bermain musik, kemampuan berkhotbah, kemampuan mengajar. Kita memiliki banyak kemampuan, ya, dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya, kemampuan-kemampuan yang dari Tuhan, itu artinya sebetulnya Tuhan memberikan panggilan kepada kita. Ketika kita bisa bermain musik, ketika kita bisa setting multimedia, itu artinya Tuhan memberikan keterampilan itu untuk memanggil kita terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Jadi, profesional atau profession yang di dalam Ibrani 3 ayat 1 itu artinya adalah pengakuan iman dan atau jawaban iman terhadap panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, ya, dan kita memberikan jawaban iman, ya, itu artinya kita profesional, ya. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Saat ini, apa yang menjadi kondisi Bapak Ibu? Mungkin Anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, atau mungkin Anda sebagai seorang pedagang, sales, pengusaha, karyawan. Tentunya Tuhan sudah menempatkan kemampuan-kemampuan di dalam diri Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Itu artinya apa? Ada maksud khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menyadari maksud tersebut dan kita memberikan jawaban iman, mau melakukan semua yang akan kita lakukan ini sesuai dengan, seturut dengan kehendak Allah, itu artinya kita profesional. Jadi ketika orang menjawab panggilan Tuhan dengan menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab ya terhadap Tuhan, sang pemberi kemampuan tersebut, maka bentuk pengabdiannya itu disebut sebagai profesi orang tersebut atau disebut sebagai profesional. Arti profesionalisme bukanlah sekadar melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dengan keahlian dalam suatu bidang tertentu, tetapi dia merupakan suatu bentuk tanggapan atau jawaban kita terhadap panggilan Tuhan. Wow, luar biasa sekali makna yang kita dengarkan pada hari ini tentang profesional. Sebutan profesi ya tentu mula-mula itu hanya untuk dokter dan hakim. Itulah sebabnya dokter dan hakim ini disumpah ya sebelum mereka menjalankan tugas resmi sebagai dokter dan hakim. Bapak Ibu, sedangkan kata amatiran ya atau amateur ya merupakan istilah yang berakar dari melakukan dengan kasih, dengan hati. Ya, amateur ya. Dan ini berakar pada karya Tuhan Yesus yang dengan karena kasih menyerahkan diri ya, melakukan dengan dorongan hati. Puncak ceritanya ketika Yesus disalibkan, memberikan diri dengan kasih, menebus saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, memberi diri dengan dorongan hati, dengan kasih, gitu ya, bukan karena pihak lain, bukan karena ia disuruh untuk disalib, bukan, tapi melakukannya dengan dorongan hati, dengan penuh kasih, menyerahkan diri, ya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan dorongan hati tanpa dipaksa, ya, tergerak, menyerahkan diri, ya, itu artinya kita amatir. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat seseorang menjalankan profesinya, kadang-kadang dia bisa saja melenceng dari apa yang dia lakukan. Ada sebuah kisah tentang seorang hakim yang menghakimi seorang nenek. Ada sebuah kesalahan kecil yang dilakukan oleh si nenek dan akhirnya dia digugat. Lalu hakim ini harus profesional. Kesalahan besar, kesalahan kecil tentu selalu akan ada konsekuensinya, tetapi sebetulnya si nenek ini melakukan kesalahan tersebut karena dia tidak memiliki uang untuk bertahan hidup, dia belum makan. Lalu si hakim ini tergerak, tersentuh hatinya. Bagaimana mungkin dalam kondisi kesulitan si nenek ini masih ada orang yang tega untuk mendakwa. Tentu seorang hakim harus profesional karena dia disumpah, ya. Dia harus menjatuhkan hukuman terhadap si nenek. Tapi setelah dia mengetuk palu menjatuhkan hukuman, ya, hukuman berupa denda, ya. Karena dia tahu bahwa si nenek ini nggak punya uang, bagaimana caranya dia bisa membayar denda tersebut. Setelah memberikan keputusan, si hakim lalu mendekati si nenek, melepaskan jubah hakimnya, dan dengan penuh kasih, dengan penuh hati, ya, hatinya tergerak untuk membantu si nenek ini, dan menyampaikan kepada seluruh peserta sidang bahwa bagaimana mungkin tidak ada orang yang bisa memperhatikan si nenek ini sehingga membiarkan ia dalam kondisi lapar, bahkan dituntut
untuk sebuah kesalahan yang tidak begitu besar. Lalu si hakim dengan kasih dia menggantikan posisi si nenek untuk membayar denda yang sudah ditetapkan. Kadang-kadang amatir karena melibatkan perasaan membuat seseorang tidak hanya berfokus kepada apa yang ia lakukan, tetapi karena dia melibatkan hati, ya, dia menjadi bekerja dengan sepenuh hati, memaknai apa yang dia kerjakan. Tidak hanya sekedar menjalankan apa yang ia lakukan hanya dengan tanggung jawab saja. Kalau saya sebagai seorang karyawan cukup datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Ketika melakukan sesuatu sesuai dengan rules, bertanggung jawab sesuai dengan rules, kita profesional. Tetapi ketika kita melibatkan hati, bekerja dengan hati, melakukan sesuatu dengan hati, menjadi seorang ayah, melakukan peran tersebut dengan hati, nggak cuma dengan bertanggung jawab. Menjadi seorang ibu, melakukan sesuatu dengan hati, sebagai seorang pengusaha, melakukan sesuatu dengan hati, melibatkan hati, perasaan. Itu artinya kita juga sebagai seorang amatir melakukan tidak hanya sekedar sesuai dengan panggilan, sesuai dengan posisi kita pada saat itu. Jadi, seorang amatiran sejati adalah orang yang bukan karena siapa-siapa, siapapun kita, apapun posisi kita, bukan itu yang dibahas. Sekalipun kita bukan siapa-siapa, tetapi kita mengerjakan pekerjaan tersebut, ya. Ketika seorang bapak mengerjakan bagiannya, ketika seorang ibu mengerjakan bagiannya, ketika seorang remaja mengerjakan bagiannya, siapapun kita, ketika kita mengerjakan sesuai dengan bagian kita, tapi ketika kita melakukan itu karena kasih, ya, kepada Tuhan yang menyerahkan hidupnya dan yang telah rela melakukan pekerjaannya baginya, kita disebut amatir. Kita melibatkan perasaan, kita melibatkan hati, ya. Kita amatir. Amatir yang sejati ketika kita melibatkan hati, hati kita itu terfokus kepada Tuhan, ya. Tuhan yang telah menyerahkan hidupnya dan telah dengan rela melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu, seorang amatiran sejati adalah seorang yang melakukan pekerjaannya dengan hati. Sehingga berapapun harga yang harus dia bayar dan berapapun pengorbanan yang harus dilakukan atau diberikan, ya, dia akan berikan untuk pekerjaan itu. Berapapun harganya. Amatir sejati. Hal yang kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa menempatkan profesionalisme dan amatiran di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, kita seringkali tidak menempatkan nilai profesionalisme di dalam pelayanan kita, ya. Maksudnya, untuk arti profesionalisme yang telah mengalami pergeseran saja, sepertinya kita belum bisa melakukan, ya. Padahal rata-rata kita semua yang ada, ya, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, semua pastinya berusaha melakukan pekerjaan di kantor atau di tempat usaha dengan sebaik mungkin, ya, seprofesional mungkin. Kenapa? Karena biasanya dimanapun kita berada selalu akan ada konsekuensi, ya, punishment and rewards, ya, bagi mereka yang bekerja. Seperti masuk kantor tepat waktu, ya, seperti mencapai target, ya, ikut training untuk upgrade kompetensi dan sebagainya. Semua ini kita lakukan, ya, sebagai wujud kita profesional, ya, sekalipun itu merupakan istilah, ya, kondisi yang telah mengalami pergeseran. Namun sebaliknya, ya, di dalam pekerjaan pelayanan, ya, kadang-kadang kita lakukan sebisa kita saja.
Maksudnya ada usaha sih, tapi mungkin bukan usaha yang maksimal. Ya, lebih sering datang terlambat daripada tepat waktu ya saat bertugas. Tidak mau mengupgrade pengetahuan kita. Pokoknya kita melayani secara suka-suka hati, ya asal ada mood lah, asal lagi ada waktu. Kalau sudah begini, bagaimana dengan profesionalisme dalam arti yang sesungguhnya? Kita harus paham Bapak Ibu dan sadar bahwa selain harus mengerjakan pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, lebih daripada itu, pelayanan yang kita kerjakan merupakan respon kita terhadap panggilan Tuhan yang sudah terlebih dahulu berkarya dengan menyerahkan dirinya untuk kita semua. Ketika kita bermain musik, ketika kita mengajarin anak-anak sekolah minggu, ketika kita menjadi pendoa syafaat, ketika apapun yang kita lakukan, mungkin itu usher greeters, ya, kita harus menyadari, ya, sadar betul, paham betul, ya, apa yang kita lakukan merupakan respon kita terhadap panggilan Tuhan. Respon kita terhadap panggilan Tuhan. Ketika kita sebagai karyawan, ya, datang tepat waktu, bukan karena kita ingin menunjukkan bahwa kita sesuai dengan rules gitu, tapi kita melakukan itu sebagai respon kita terhadap panggilan Tuhan. Kita ingin berkarya menjadi berkat dimanapun kita berada, ya. Respon sebagai pribadi, ya, yang menerima panggilan Tuhan. Selain itu, melayani secara profesional, kita juga sekaligus harus melayani secara amatiran, yakni melayani dengan hati dan kasih kepada Tuhan. Mengapa sangat penting untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan profesional dan amatiran? Yang pertama, di dalam pelayanan kita bukan bekerja untuk manusia. Pada saat seorang guru sekolah minggu mengajar anak-anak, sebetulnya yang ia lakukan adalah ia bekerja untuk Tuhan. Siapa itu Tuhan? Raja atas segala raja, pemilik alam semesta dan pemilik hidup kita. Bapak Ibu, ini yang terjadi, ya. Kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan. Berikutnya, pekerjaan pelayanan yang kita lakukan bukan hal yang sepele, ya, bukan hal yang sifatnya sementara, tetapi berkaitan dengan kekekalan, yakni menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah, yang bisa dikerjakan dengan asal-asalan, sesuka hati, setengah hati, dan tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu, selain Yusuf, kita juga bisa meneladani sikap hati Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Saya suka dengan apa yang Paulus tuliskan di dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 28. Bapak Ibu bisa membacakannya. Ada kalimat seperti ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah. Paulus merupakan salah satu tokoh penting di dalam perjanjian baru yang harus kita teladani di dalam melayani Tuhan. Kalau kita baca secara keseluruhan kisah hidupnya dan pelayanannya setelah bertobat, kita bisa melihat bahwa Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan profesionalisme yang sejati, ya, dalam makna yang sesungguhnya, ya, karena dia merespon panggilan Tuhan dan sekaligus amatiran yang sejati. Siapapun kita, apakah kita seorang pendeta, full-timer, staf gereja, penatua, PKS, jemaat yang melayani, atau mungkin jemaat yang saat ini belum mengambil keputusan untuk ambil bagian dalam pelayanan, ya, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan saat ini, ya, entah itu sebagai pengkhotbah, guru sekolah minggu, pembimbing kaum muda dan remaja, pelayanan PPM,
ya. Dan tentu semua bagian pelayanan lain yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu, ya. Kita harus melayani dengan penuh tanggung jawab, ya, sebagai respon kita atas panggilan Tuhan. Dan melayani dengan hati, dengan kasih, dengan kerelaan, mengorbankan tenaga, waktu, uang, dan pengorbanan lainnya. Kita dibayar atau tidak, yakinlah bahwa kita melayani bukan karena manusia, tetapi Bapa di surga yang mempunyai langit dan bumi, yang telah memanggil setiap kita untuk turut serta di dalam pekerjaannya yang mulia. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa untuk seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan profesionalisme sejati dan amatiran sejati, nggak ada bayaran yang mampu dibayarkan untuk orang seperti itu. Tidak ada cukup penghargaan yang layak dan pantas untuk diberikan kepada orang yang seperti itu. Orang-orang seperti ini juga tidak mengharapkan apapun untuk dibayarkan bagi dirinya, sebab semua yang bisa dikerjakannya disadari bahwa sudah dilakukan lebih dahulu terhadap dirinya oleh profesional dan amatiran agung, yaitu Yesus Kristus. Sebagai penutup, mari kita baca kitab Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita menyadari saat ini di tangan kita ada sesuatu, potensi, keterampilan, kemampuan, kecakapan, sadarilah bahwa semua yang kita miliki tersebut adalah pemberian Tuhan, dan itu adalah cara Tuhan untuk memanggil kita dimanapun kita berada saat ini, entah itu kita juga terlibat di dalam suatu pelayanan. Ketika kita menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dan memberikan respon terhadap panggilan tersebut dan melakukan sesuatu sesuai dengan keterampilan, kemampuan, apapun yang kita miliki saat ini, itu artinya kita telah melakukan sesuatu yang profesional. Namun gak cukup sampai di situ saja, gak cukup dengan memanfaatkan apa yang Tuhan berikan secara bertanggung jawab, gitu ya. Tetapi kita perlu juga melibatkan hati, perasaan, ya, sepenuh hati, sepenuh cinta, ya. Bukan cinta terhadap pekerjaan tersebut atau sepenuh hati terhadap pekerjaan tersebut saja, tetapi kita melakukannya dengan hati yang terhubung dengan Tuhan, dengan hati yang terhubung dengan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan profesional dan amatiran. Bapak Ibu, setiap kita diciptakan dan dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Entah itu saat ini Anda sedang berada di tempat pekerjaan, aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor Anda, entah itu Anda aktif melakukan kegiatan-kegiatan di usaha Anda, dimanapun Anda berada, atau mungkin Anda adalah ibu rumah tangga. Apapun yang Anda lakukan, ketika kita menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah cara Tuhan untuk memanggil kita, ya, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.